Sehat selalu Bapak Ibu sahabat muda yang berbahagia dimanapun berada. Dalam kesempatan ini channel YouTube Edi Wijaya ingin mengupas bagaimana kita berbahagia melihat kebahagiaan orang lain. Ingat Bapak Ibu sahabat muda, kebahagiaan itu bisa kita munculkan dari diri sendiri dan juga berbahagia melihat orang lain berbahagia. Bagaimana kita berbahagia kepada diri sendiri? Munculkan sifat-sifat bahagia, munculkan hal-hal yang baik, misalnya cinta kasih, belas kasihan, simpati, dan keseimbangan. Kita munculkan senantiasa dalam diri kita. Lalu, kalau bahagia yang memang agak sulit, bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Bapak Ibu, sobat muda, pada umumnya sifat-sifat iri hati itu mendorong kita tidak suka melihat orang lain berbahagia, melihat orang lain sukses. Hilangkan sifat iri hati, hilangkan sifat benci, hilangkan sikap dendam, karena itu hanya akan memunculkan derita buat kita. Coba kita pelan-pelan usahakan menyingkirkan rasa tidak suka melihat orang bahagia. Hilangkan sifat dendam, hilangkan sifat benci. So pasti kita ingin memunculkan benih-benih bahagia bila melihat orang lain berbahagia. Baik, saya akan kupas kitab suci Dhammapada bab ke-15 bagian Sukawaga atau kebahagiaan. Saya akan angkat syair 197. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa membenci. Jadi kita usahakan tidak membenci di antara mereka-mereka yang membenci kita. Coba belajar menyingkirkan sifat benci itu. Kemudian dalam syair 198 dikatakan demikian. Sungguh bahagia kita hidup tanpa penyakit di antara orang-orang yang berpenyakit. Di antara orang-orang yang berpenyakit, kita hidup tanpa penyakit. Tentu kita jangan berpikir bahwa ini penyakit fisik ya, tetapi penyakit batin. Bila kita bebas dari penyakit batin, Bapak Ibu yang berbahagia, kesehatan pasti kita miliki. Bahagia itulah modal utama kita. Hidup berbahagia, modal utama biar sehat. Bukan urusan berapa uang yang kita genggam, berapa uang yang kita punya. Tetapi bahagia tidak sama dengan uang. Kita berbahagia dari batin. Memang uang bisa membeli, tetapi ingat, uang tak pernah bisa memberi kebahagiaan. Dengan uang kita bisa beli makanan, dengan uang kita bisa beli obat, dengan uang kita bisa beli alat-alat olahraga. Tetapi dengan uang kita tidak bisa beli kesehatan. Dengan uang kita tidak bisa memberikan rasa puas untuk lidah, untuk apa yang kita santap.
Dengan uang kita tidak bisa memberikan kebahagiaan. Namun Bapak Ibu yang berbahagia, kebahagiaan itu muncul karena dari batin kita yang merasa puas apa yang telah kita peroleh. Saya akan angkat kembali kitab suci Dhammapada syair 199. Sungguh bahagia kita hidup tanpa keserakahan di antara orang-orang yang serakah. Di antara orang-orang yang serakah, kita hidup tanpa keserakahan. Bapak, Ibu, Sobat Muda, saya umpamakan, kalau kita haus, minumlah air segar. Jangan minum air garam. Kenapa? Tambah haus. Demikian pula, ketika kita punya harta, kita punya sesuatu, kita punya materi, puaslah dengan apa yang telah kita miliki. Jangan sampai kita diperbudak oleh harta. Jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Wow, saya punya uang banyak. Saya mau beli apa ya? Saya mau kemana ya? Saya mau berbuat apa ya? Stop. Ingat, uang ini patut kita ubah jadi jasa, jadi kebaikan. Kenapa? Karena yang membawa kita pada alam-alam berikutnya, pada kebahagiaan karena baik, bukan harta, bukan uang, bukan materi, tetapi kebaikan kita, jasa-jasa yang telah kita tanggung. Dengan uang, dengan materi, kita bisa membantu orang lain. Dengan uang, dengan materi, kita bisa berdana. Dengan uang, dengan materi, kita bisa menyekolahkan anak kita. Dengan uang, dengan materi, kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Membantu anggota sangga, membantu para pandita, romo, pandita, dharma duta. Kenapa? Mereka juga butuh sokongan. Umat membantu anggota sangga, umat membantu para pandita, umat membantu sekolah-sekolah Buddhis, umat membantu pencetakan buku-buku Dharma, umat membantu menyebarkan Buddha Dharma. Inilah jasa-jasa kebaikan yang pasti bisa kita kerjakan. Oh Romo, saya nggak bisa ceramah Romo. Sekarang banyak konten-konten YouTube beredar di dunia maya. Salah satu kebaikan yang kita bisa kerjakan, share, bagikan, kirim konten-konten YouTube yang bermanfaat untuk kepentingan Dharma, untuk membantu membangun batin para pendengar, para pemirsa. Memang uraian Dharma akan sangat sedikit pemirsanya, akan sangat sedikit peminatnya. Karena apa? Karena hanya mengajarkan kebaikan dan kebaikan. Tetapi inilah modal kita dalam menjalani hidup dan kehidupan, hanya dengan memupuk kebaikan. Hari ini kita bisa sehat. Hari ini kita tidak berada di rumah sakit. Hari ini kita bisa makan dengan enak dengan nyaman. Hari ini kita bisa melangkahkan kaki dengan kaki yang sehat. Juga karena karma baik kita. Oke lah, Bapak Ibu, Sobat Muda. Bila sekarang ada yang sakit, kita berdoa. Semoga memperoleh kesembuhan. Bagaimana? Kesembuhan pertama adalah pada batin yang tenang. Batin yang tenang bisa kita ciptakan dengan
banyak-banyak berbuat baik. Lepaskan beban-beban yang mengikat kita. Lepaskan beban-beban yang mengganggu hidup kita. Apa? Keserakahan. Beban keserakahan ini harus lepas. Oh, harta saya masih banyak. Rumah saya banyak. Sawah, mobil. Jangan mati dulu. Enak aja. Semakin kita terikat oleh harta-harta tadi, maka kesehatan takkan pernah dapat kita raih. Kebahagiaan takkan pernah kita dapatkan. Kenapa? Karena keterikatan akan harta tadi. Keterikatan akan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah bisa kita genggam. Tak pernah bisa kita genggam sedikit pun, sebentar pun. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Sobat Muda, jangan kena harta. Jasmani yang kita miliki saat ini bukan miliki ya, tetapi ada. Jasmani yang ada, rambut yang ada, gigi yang ada, mata yang ada, tidak bisa kita katakan sebagai milikku. Tidak bisa kita genggam. Cobalah kita belajar perlahan-lahan untuk menyadari bahwa hal itu memang ada, tetapi hanya untuk proses. Sekarang waktunya kita merenungkan, wah, hidup dan kehidupan ini hanya bersifat sementara. Sekarang berjuanglah melepaskan keserakahan, kebencian, dan kebodohan untuk memperoleh kebahagiaan yang lebih panjang dan akhirnya memutuskan rantai kelahiran. Terima kasih. Salam sehat selalu. Namo Buddhaya.